Pemirsa, beberapa aktivitas atau mungkin profesi ini lebih banyak menggunakan tangan atau mungkin jari-jari kita. Salah satunya mungkin profesi sebagai chef atau mungkin orang-orang yang hobi sekali berkebun, pemirsa. Nah, hati-hati nih kalau seandainya Anda sering sekali menggunakan jari-jari Anda atau mungkin melakukan repetitive movement, ini bisa mengakibatkan trigger finger. Apa sih sebenarnya trigger finger ini, pemirsa? Bagaimana penanganan serta juga perawatannya? Pada pagi hari ini bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, kita sama-sama akan membahas seputar trigger finger, penyebab dan juga perawatan yang tepat. Sudah hadir bersama dengan saya ada Dr. Yusuf Rizal, spesialis ortopedi dan traumatologi. Yuk kita sapa dulu Dr. Yusuf, pemirsa. Selamat pagi Dr. Yusuf. Selamat pagi Malia. Bagaimana kabarnya dok? Baik ya sekali. dok ya. Dok, kita kan pada pagi hari ini akan membahas seputar trigger finger. Ini adalah mungkin salah satu hal yang awam juga bagi kita semua ya pemirsa. Kalau seandainya ibu-ibu di rumah yang punya anak ya usia 6 tahun, 7 tahun yang hobinya suka main gadget, itu kadang suka ditakut-takutin dok. Kan kita kalau seandainya ngelihat postingan di sosial media itu masif sekali ya pemirsa. Terus kalau ngelihat postingan di sosial media tuh, lihat itu kamu mau nggak jarinya kayak gitu, abisnya main gadget terus sih, main handphone terus sih. Kadang-kadang tuh orang tua suka nakutin seperti itu tanpa kita mengetahui sebenarnya trigger finger itu apa gitu. Makanya sekarang kita tanyakan kepada Dr. Yusuf. Dok, sebenarnya apa sih trigger finger itu, definisinya apa sih Dr. Yusuf? Silakan dok. Iya, jadi trigger finger itu adalah ada urat di jari kita yang memang dia mengalami pembengkakan karena gerakan ulang yang repetisinya banyak. Dan kemudian biasanya terjadi juga ketika kita sering melakukan kegiatan yang berat seperti mungkin yang sudah disebutkan Mbak Alia tadi, mencuci atau memasak. Nah, seperti chef tadi. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya trigger finger tersebut. Itu di urat ya dok ya, berarti trigger finger ini menyerangnya urat ya. Apakah mungkin menyerangnya persendian kah, atau mungkin kadang kan kita itu nggak pernah tahu ya pemirsa, orang awam itu agak buta lah membedakan mana yang urat, mana yang persendian, mana yang tulang. Kadang kalau seandainya kita periksa gitu ke dokter, dok ini kok kayaknya saya di tulang saya sakit, padahal mungkin bukan tulang. Nah ini apakah memang menyerang urat ya dokter Yusuf untuk trigger finger ini? Iya, jadi urat kita itu kenapa kita bisa menekuk jari kita? Itu karena ada urat yang menempel di tulang. Ketika kita pengen menekuk jempol kita ya urat ini tertarik. Jadi dia ada sliding movement, ada pergeseran di jarinya. Nah kemudian ada urat lagi di sini yang melintang. Dia berfungsi untuk menahan biar si tendon kita ini nggak kendor. Nah karena terjadi pergerakan yang repetitif itu akhirnya terjadi radang di uratnya. Nah sehingga dia makin lama radangnya, akhirnya dia makin membengkak. Yang awalnya hanya keluhan yang nyeri saja, kemudian keluhan berikutnya adalah saya menekuk dok, tapi waktu saya mau luruskan nggak bisa. Nah, gitu. Berarti ini memang benar-benar menyerang urat ya dok ya, radang pada urat berarti. Kalau misalnya trigger finger ini bisa dikatakan radang pada urat. Kalau radang tenggorokan itu jadinya batuk. Ya. Tapi kalau radang pada urat tangan ini jadinya trigger finger gitu ya dok ya. Dok, biasanya kalau seandainya trigger finger ini pasti ada gejala-gejala awalnya ya dok ya. Seperti apa sih gejala awal dari trigger finger ini dokter? Jadi biasanya pasien itu sukanya mengeluh awalnya nyeri. Nah, tapi beberapa pasien mengeluhnya langsung saya pagi hari, terutama setelah bangun tidur, itu saya tekuk tangan saya, mau saya luruskan nggak bisa dok. Ada 1 atau 2 jari yang nyantol gitu istilahnya. Nah, kemudian ketika itu berlanjut ke tahapan yang berikutnya, pada akhirnya pasien malah tidak bisa menekuk sama sekali. Gitu. Ini biasanya menyerang usia berapa sih dok untuk trigger finger ini gitu? Jadi distribusinya kita katakan di modal. Biasanya seperti yang disampaikan Mbak Lia. Jadi anak-anak kadang nyeri saja. Saya pun pernah mengalami
nyeri tersebut. Seorang dokter, seorang dokter, waktu spesialis kuliah ortopedi dulu, pun pernah ya mengalami. Nah, Itu karena apa tuh, Dokter Yusuf? Boleh dong cerita sama kita kenapa kok bisa mengalami itu, Dok? Jadi waktu saya kuliah itu lagi musimnya ada line itu kan, ada game namanya kukiran. Terus akhirnya karena kita lagi seneng-senengnya main game, akhirnya sampai nyeri banget di jempol saya, waktu itu jempol kanan, dan sampai nggak bisa tidur semalam. Tapi untungnya sih setelah itu dapat obat, istirahat, bisa sehari 2 hari hilang. Nah, kemudian untuk umur yang berikutnya adalah biasanya di usia tua, orang-orang di atas 40, 50, 60 dekade seperti itu, dia masih aktivitasnya tinggi, masih baik aktivitas sehari-hari maupun aktivitas pekerjaannya, gitu. Tadi Dokter Yusuf sempat mention ya, karena ini trigger finger ini kadang itu keluhannya bukan hanya di satu jari, bisa di beberapa jari. Berarti pertanyaan saya, berarti untuk trigger finger ini bisa menyerang langsung lebih dari satu jari sekaligus ya, Dok ya, untuk gejalanya ini. Bagaimana Dokter Yusuf? Jadi untuk trigger finger tersebut yang biasanya terjadi pada satu jari. Satu jari dulu. Iya, tapi pada orang-orang dengan kencing manis atau diabetes, itu resiko terjadinya trigger finger itu bisa meningkat sampai 30%. Oke. Nah, sehingga dan dia seringnya datang dengan keluhan beberapa jari, kadang tangan kiri, tangan kanan itu muncul beberapa jarinya nggak bisa dilurusin atau sakit, atau dengan kondisi yang berbeda-beda di tiap jari. Nah, jadi itu. Apa Dok? Apakah ada bedanya ya trigger finger ini dengan gejalanya ya? Maksudnya saya berbicara tentang gejala dari trigger finger dengan gejala asam urat. Karena kan terkadang kalau seandainya kita di Indonesia ini banyak sekali ya yang mengalami penyakit asam urat gitu. Jadi akhirnya ketika sakit di persendian, terus nggak bisa ditekuk kembali, kita berpikir bahwa ini adalah asam urat. Ada perbedaan yang signifikan nggak sih Dok antara trigger finger dan juga asam urat ini, Dokter Yusuf? Oke, makasih Malia. Jadi untuk asam urat ini dia seringnya menyerang ke sendi. Sendinya ini kadang disalahartikan semua sendi. Ya. Padahal dia biasanya menyerang sendi-sendi kecil, baik di tangan, di jempol kaki, jarang menyerang ke sendi-sendi besar. Dan asam urat itu menyebabkan nyeri karena terjadi penumpukan asam urat di sendinya. Jadi kita akan melihat ada benjolan di tepi sendi yang membesar dan secara cepat dan menyebabkan nyeri yang hebat. Nah, jadi itu berbeda sekali sama progresnya dari trigger finger ini. Karena dia progresnya bertahap dan sampai pasien mengalami keluhan yang nggak tahan, baru dia biasanya ke dokter. Kalau seandainya asam urat biasanya akan terjadi seperti benjolan pada persendian. Tapi sementara kalau trigger finger ini peradangan pada urat. Betul ya Dokter Yusuf? Kalau seandainya saya menjabarkan kembali gitu. Berarti kalau seandainya trigger finger ini tidak akan mengakibatkan benjolan. Betul Dokter Yusuf? Betul. Kalau seandainya asam urat biasanya akan terjadi benjolan di persendian. Itulah yang membedakan. Tapi kalau seandainya untuk gejala-gejala rasa sakitnya, rasa nyerinya, apakah itu kurang lebih dari pasien-pasien yang pernah datang ke Dokter Yusuf mengeluhkannya, Dok ini rasanya kayak asam urat atau tidak? Biasanya mereka suka mengeluhkan begitu nggak Dokter Yusuf? Iya, jadi terkait perbedaan serangan karena asam urat atau dengan trigger finger, itu seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan trigger finger itu dia nyerinya gampang. Kita kalau misalkan menekan di pangkal dari jari kita, itu tempat ada benjolan kan di pangkal dari jari itu. Nah, di situ tempat uratnya yang menahan si tendon kita untuk melakukan menekuk seperti ini. Nah, jadi di situ biasanya kita tekan aja udah nyeri. Nah, sedangkan kalau asam urat itu biasanya di sendi. Sendi kita ditekuk seperti ini, jadi dia biasanya benjol di tepi dari sendi tersebut atau di jempol kaki. Dan pada asam urat benjolannya gede banget. Gede banget ya.
Jadi itulah yang membedakan ya pemirsa. Kalau seandainya Anda merasakan ada rasa nyeri terutama di bagian jari-jari Anda, jangan langsung mikir itu adalah asam urat. Alangkah lebih baiknya kalau seandainya langsung periksakan diri ke dokter ya. Daripada kita berpikir, ini kayaknya asam uratku nih kumat. Akhirnya minum obat asam urat atau minum jamu asam urat yang nggak tahulah itu terdaftar atau tidak ya pemirsa. Pemirsa di rumah silakan, saya mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Yusuf seputar trigger finger ya. Kalau seandainya mungkin Anda memiliki profesi yang seperti tadi saya sebutkan, ada keluhan juga di bagian jari-jarinya, silakan yang ingin berkonsultasi langsung bisa via WhatsApp pemirsa. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia Anda dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Membahas trigger finger, apakah ini adalah salah satu penyakit yang bisa kita anggap enteng atau tidak? Ataukah mungkin ini penyakit yang berbahaya atau tidak? Terkadang kita sebagai masyarakat suka berpikir, ya udahlah ini kan sakit trigger finger, pegel-pegel biasa. Ini diolesin balsam aja nanti akan membaik dengan sendirinya. Kadang kita berpikir seperti itu. Apakah trigger finger ini menjadi salah satu penyakit yang berbahaya atau tidak? Saya kembali ke Dr. Yusuf untuk mempertanyakannya. Dok, seberapa berbahayanya trigger finger ini, Dr. Yusuf? Jadi kalau skala level deh 1 sampai 10. Kalau 10 itu bahaya banget gitu. Jadi untuk skala levelnya kita bisa katakan 6 sampai 7 ya. Oh lumayan ya dok. Karena menyebabkan yang terutama adalah disabilitas pada pasien. Oke. Karena jadi dia punya tahapan untuk trigger finger ini. Oh ada grade-nya ya. Jadi ketika awal dia akan muncul nyeri, kemudian berikutnya adalah ada clicking sensation atau kita akan merasa bunyi cetuk-cetuk ketika menekuk dan meluruskan kayak main jempol pulpen kita. Ya dok ya? Iya nggak jempol aja, tangan yang lain juga. Bunyi cetek-cetek Yes, gitu. Dan kemudian untuk berikutnya ketika sudah lebih parah lagi, ketika kita menekuk jari, kita harus membutuhkan dilurusin baru bisa. Pakai bantuan tangan satu baru lagi? dengan bantuan tangan baru dia bisa lurus lagi. Okay. Dan yang terakhir adalah dia sama sekali nggak bisa menekuk. Ya. Dari tahapan itu nanti kita akan mencoba menentukan mana terapi yang tepat untuk pasien tersebut. Oke, jadi ada kondisi yang ketika tidak bisa ditekuk ya. Jadi ibaratnya kalau seandainya nggak bisa ditekuk, itu jari akan lurus begini aja kayak lagi smoothing ya dok ya. Smoothing di bonding rambut ya dok. Nggak bisa ditekuk-tekuk pemirsa. Tapi kalau seandainya kita membahas seputar faktor resiko dari trigger finger ini, biasanya faktor resikonya apa saja nih dokter Yusuf? Mungkin dari segi gender, usia gitu ya. Terus mungkin ada faktor resiko dari penyakit-penyakit tertentu yang sekiranya lebih mudah bagi seseorang untuk mengalami trigger finger ini, Dr. Yusuf. Ya. Jadi untuk trigger finger ini biasanya menyerang paling sering usia di atas 40 tahun. Oke. Nah, usia matang, produktif dong tuh dok. Iya. Dan kemudian dia biasanya menyerangnya memang pada wanita. Oh, lebih sering. Lebih sering. Ya, kenapa kok pada wanita dok? Kita belum tahu ya apa penyebab kenapa seringnya pada wanita. Yang kedua adalah dari aktivitas atau pekerjaan pasien tersebut. Nah, ketika pasien ini aktivitasnya adalah menjahit, sering menjahit, atau dia sering untuk membuat di pabrik rokok untuk melinting rokok, dan kemudian aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, itu ketika dia beban atau loadnya tinggi, terjadi gerakan repetisi dan hal tersebut dapat memicu trigger finger. Namun pada pasien-pasien dengan diabetes seperti saya sebutkan bahwa resikonya 4 kali lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Itu dengan diabetes ya dok ya. Betul. Apa sih sebenarnya kaitan dari penyakit diabetes dengan trigger finger ini? Kenapa kok mereka lebih beresiko tinggi untuk mengalami trigger finger, Dr. Yusuf? Jadi saya suka mensimplifikasi bahwa nyeri atau diabetes tersebut itu keluhan yang terjadi akibat rusaknya pembuluh darah. Iya. Sedangkan pembuluh darah di tubuh kita ini ada di mana-mana. Iya, betul. Ya. Sehingga dia sering menyebabkan terjadinya
pasokan nutrisi ke urat-urat yang berkurang, sehingga akhirnya dia sering menyebabkan penebalan urat. Dan nggak cuma trigger finger aja, di beberapa urat yang lain juga bisa. Nah, jadi hal utama yang kita sampaikan ya, kita jangan lupa, jangan hanya mikir trigger finger saja, tapi kita juga harus mengobati penyakit utamanya. Oke, itu ada kaitannya dengan diabetes. Jadi mereka yang mengidap diabetes ya pemirsa, ini mungkin sekitar 3 kali lipat lebih tinggi untuk bisa mengalami trigger finger. Bagaimana dengan orang-orang dengan penyakit asam urat nih dok? Asam urat kan sama juga rasa sakitnya ya, untuk susah untuk nekuk-nekuknya gitu. Atau mungkin mereka dengan penyakit arthritis gitu ya, osteoarthritis. Saya juga pernah lihat kasus mereka-mereka itu yang punya masalah di bagian persendiannya, akhirnya itu ada benjolannya bisa ditarik keluar, tapi akhirnya jarinya nggak bisa kembali seperti semula. Nah, bagaimana dok? Apakah mereka juga memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami trigger finger atau tidak? Bagaimana Dokter Yusuf? Ya, untungnya kalau untuk rheumatoid arthritis atau penyakit-penyakit seperti asam urat atau radang sendi, osteoartritis, itu dia tidak ada hubungannya dengan urat tersebut. Jadi sistem gerak yang berbeda untungnya. Jadi kita fokusnya biasanya di uratnya. Oke, baik. Bisa nggak sih, ada nggak sih kira-kira mungkin pemeriksaan ya yang kita bisa lakukan di rumah? Apakah mungkin kita ini ada bakat-bakat untuk trigger finger atau tidak? Apalagi nih buat wanita yang usianya 40 tahun ke atas. Karena seperti kita tahu pemirsa, ini faktor resiko yang bisa menyebabkan trigger finger adalah biasanya banyak wanita usianya 40 tahun ke atas. Usia 40 tahun ke atas kan masih termasuk produktif ya pemirsa. Kalau saya bilang 40 tahun itu masih relatif muda lah dok, belum terlalu sepuh, belum lansia. Ada nggak sih pemeriksaan yang bisa kita lakukan di rumah? Apakah kita jangan-jangan ada bakat trigger finger atau tidak? Ini bagaimana Dokter Yusuf? Jadi untuk trigger finger tersebut, kalau kita mau melihat apakah kita punya bakat atau tidak, itu saya rasa nggak bisa. Nggak bisa ya dok ya? Jadi yang lebih penting adalah kita menangani yang tepat di awal. Nah, jadi biasanya yang saya bilang tadi mulainya nyeri dulu. Nyeri dulu. Betul. Sehingga kalau dia nyeri dulu langsung diistirahatkan di rumah. Diistirahatkan di rumah. Kadang kita bisa ketik aja trigger finger, ada kayak apa ya, brace. Jadi kayak yang bisa kita jadi mengistirahatkan jari dengan dia nggak akan bisa nekuk-nekuk. Ada alatnya ya, itu seperti kayak kita pakai knee support itu ya, apa sih namanya istilahnya itu, dan itu kita bisa pakai di jari. Ya, untuk membantu mengistirahatkan, karena kita biasanya kan lupa, kadang kita pakai, kalau dengan itu kita bisa ingat. Nah, kemudian yang kedua dikompres dingin. Hal tersebut bisa dilakukan di rumah di awal-awal, jadi itu akan membantu agar si trigger finger ini nggak berprogres ke tahap-tahap yang berikutnya. Ini menarik sekali pemirsa, karena memang Dokter Yusuf dari tadi ini sempat mention ya, ini supaya trigger finger ini tidak berprogres ke tahap yang selanjutnya. Karena kalau misalnya tahap awal, biasanya akan muncul rasa sakit ya dok ya. Itu grade 1. Grade 1. Setelah itu ada apa lagi nih dok, untuk tahap-tahap dari trigger finger ini sendiri Dokter Yusuf? Untuk tahap berikutnya di grade 2-nya itu jadi kita nggak akan bisa susah atau bunyi ketika kita menekuk dan meluruskan jari. Itu udah masuk grade 2. Itu grade 2. Di grade 3 ketika kita menekuk, nah kita nggak bisa meluruskan kecuali tanpa bantuan jari. Itu masuk grade 3. Ya, pada grade 4 atau tahap akhir, nah kita nggak bisa menekuk sama sekali karena radangnya sudah terlalu hebat dan pasien akhirnya karena sudah nyeri berulang-ulang, akhirnya dia nggak mau menggerakkan jarinya, akhirnya kaku. Nah, repotnya adalah ketika sudah kaku tersebut, problemnya nggak cuma muncul di uratnya, sendinya pun kaku. Itu kalau seandainya sudah di grade 4, pasti akan terjadi seperti itu ya Dokter Yusuf ya? Makanya kalau seandainya mungkin Anda pemirsa ya biasa masak di rumah gitu, terus sudah mulai merasakan rasa nyeri di bagian jari, alangkah lebih baiknya untuk diistirahatkan.
jangan meras santan terus untuk masak rendang ya dok ya. Biasanya kan gerakannya begini, meremas ya dok ya. Kalau meremas seperti itu, ini bisa bikin lebih capek ya untuk jarinya ya dok. Betul sekali. Nah itu kalau seandainya masih di grade awal, itu biasanya untuk perawatannya, pengobatannya akan lebih simpel ya dok ya. Ini berarti ada beberapa macam pilihan untuk treatment dari trigger finger ya dokter Yusuf ya. Boleh nih kayaknya kalau seandainya kita akan bahas lebih lanjut. Seperti apa sih kira-kira treatment dan juga perawatan dari trigger finger sesuai dengan grade-nya. Kami akan bahas sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Pemirsa, kami masih membahas seputar trigger finger ya. Tadi kalau seandainya di segmen awal sudah dijelaskan oleh Dr. Yusuf. Apa sih sebenarnya trigger finger itu, penyebabnya apa, dan juga faktor resikonya. Kita belum bahas ya tentang bagaimana untuk penanganan dari trigger finger ini. Tapi saya mengundang Anda di rumah pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Yusuf seputar trigger finger. Mungkin Anda memiliki keluhan, silakan ya yang ingin berkonsultasi bisa via WhatsApp. Untuk nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia Anda juga paling penting dan juga lokasi Anda di mana. Dan sekarang ada Bapak Bambang dari Semarang. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Pak Bambang ini bertanya begini Dr. Yusuf. Dok, saya mau bertanya, apakah trigger finger ini sebenarnya merupakan penyakit akibat kerja seperti bawa barang berat dengan tangan sendiri, misal nih ya dok ya, bawa koper besar gitu, terus naik turun kereta api dengan berdesakan dengan penumpang lain dan sebagainya. Nah ini bagaimana dokter, apakah memang trigger finger ini merupakan penyakit akibat kerja berat seperti itu dokter Yusuf? Untuk Pak Bambang di Semarang, silakan dokter Yusuf. Terima kasih Pak Bambang. Jadi untuk trigger finger ini sendiri dia akibat repetisi di hariannya. Dan kalau misalkan tergantung ketika dia memang biasa untuk travel dari satu tempat ke tempat untuk bekerja setiap pagi dan harus membawa barang berat, nah itu mungkin bisa menyebabkan trigger finger. Dan dia multifaktor seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan repetisi gerakan dari tangan kita, atau repetisi tersebut juga dengan seperti yang disampaikan Mbak Lia tadi. Jadi meremas itu kan tidak hanya menekuk, tapi kita butuh energi untuk meres santan dok, biasanya untuk bikin rendang tuh ibu-ibu. Nah, jadi itu yang penyebab utamanya dari trigger finger tersebut. Nah, jadi kalau yang lebih kita tidak bisa menentukan siapa yang mungkin kena, siapa yang enggak. Tapi lebih ke kita harus sebelum dia berlanjut ke tahapan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita istirahat dulu. Tapi kadang yang sering terjadi ketika saya pekerjaannya menjahit dok, jadi kita juga nggak akan bisa untuk menahan karena itu mata pencahariannya. Jadi ya akhirnya kita sebisa mungkin gimana kita diskusi antara dokter dan pasien mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dok, saya itu pernah lihat dok, ada alat, mungkin dokter Yusuf itu tahu ya, alat yang biasanya kita pakai untuk latihan kekuatan grip atau kekuatan tangan kita. Grip strength. Grip strength, ya itu istilah yang kita remas-remas gitu. Dok, apakah itu ada kaitannya untuk kesehatan dari persendian dan tulang ortopedi kita terkait dengan trigger finger atau tidak ini dokter Yusuf? Jadi justru karena itu malah salah satu gerakan yang menimbulkan trigger finger. Justru itu ya? Iya, jadi kuncinya adalah repetisi yang normal. Intinya begitu. Kalau repetisinya melebihi dari batas wajar, kadang kita akan menimbulkan keluhan tersebut. Oke, kembali lagi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya dok ya. Segala sesuatu itu ada porsinya pemirsa. Jadi kalau seandainya mungkin Anda dikasih tahu, iya latihan nih pakai alat grip strength ini. Anda pasti tahu ya yang biasa kita remas-remas bentuknya itu kayak huruf A. Terus kita biasa untuk belajar supaya kekuatan otot tangan kita gitu ya. Tapi kalau seandainya dilatih terlalu berlebihan, ini justru bisa mengakibatkan trigger finger sendiri pemirsa. Dan selanjutnya ada Ibu Rosani dari Jakarta. Halo, selamat pagi Bu Rosani ya. Dok, jari jempol saya ini juga sakit terus dok. Terus lama-lama itu
kelamaan ya dok ya, itu nyerinya sampai ke atas tangan, di atas deket leher. Itu kenapa ya dokter? Nah ini bagaimana Dokter Yusuf untuk Ibu Rosani di Jakarta? Apakah memang trigger finger itu bisa mengakibatkan sampai ke leher dok? Lehernya biasanya leher samping ya Bu ya, karena kan tangannya kan kita megangnya kalau tangan samping kayak. Nah ini bagaimana Dokter Yusuf? Jadi itu mungkin Mbak Alia, tapi bisa saja, ya? bukan karena trigger finger. Oh, oke. Cara kita melihat apakah ini trigger finger atau bukan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita tekan aja di pangkal jari itu. Kita nyeri nggak sih di situ? Kalau misalkan dia nyeri ya kemungkinan besar itu trigger finger, dan kita harus bawa ke dokter untuk melihat kita udah sampai mana nih dan apa treatment-treatment yang bisa diberikan ke kita. Kemudian untuk keluhannya tadi Bu Rosa, untuk menjalarnya, jadi kita ada beberapa kemungkinan. Apakah problemnya biasanya nyeri yang menjalar itu dari saraf? Oke. Salah satu keluhan klasik dari saraf. Nah, problemnya di saraf yang mana? Karena saraf itu kita keluar dari tulang belakang dan menjalar di seluruh tangan, karena dia fungsinya untuk kita menggerakkan semua tangan kita. Nah, jadi hal tersebut harus dievaluasi oleh dokter untuk memilah ini nyerinya di titik yang mana dan problemnya yang mana, dan perlu pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Sebelum kita membahas tentang bagaimana sih untuk tindakan atau perawatan dan juga penyembuhannya, bagaimana dok untuk pemeriksaannya ini? Kalau seandainya memang kita sudah melakukan pemeriksaan di dokter ya. Let's say kita datanglah ke Dokter Yusuf, karena Dokter Yusuf adalah spesialis ortopedi dan traumatologi ya. Kalau seandainya ada keluhan trigger finger, terus kita datang nih periksa ke Dokter Yusuf, akan seperti apa nih kira-kira pemeriksaannya Dokter Yusuf dengan keluhan? Umpamanya saya datang, dok ini saya kok udah sakit ya dok ya, tangan saya ini udah berhari-hari gitu ya, kok rasanya sakit dok, udah saya olesin balsem tanpa menyebut merek balsem, tapi kok nggak hilang-hilang ya dok, ini kenapa? Nah ini akan seperti apa pemeriksaan Dokter Yusuf kepada saya sebagai pasiennya? Amit-amit jangan sampai ya, tapi berandai-andai, what if? Nah ini bagaimana dok? Jadi untungnya untuk trigger finger ini tidak perlu pemeriksaan yang kompleks. Kita tidak perlu melakukan pemeriksaan X-ray, dan dia bisa ditegakkan hanya dengan kita lihat dari pekerjaannya seperti tadi, keluhannya, perjalanannya seperti apa, hingga kita lihat tangannya dia nyerinya di mana dan kondisi jarinya sekarang seperti apa. Nah, itu sudah kita cukup untuk menegakkan, oh ini trigger finger, oh ini kayaknya yang lain, Bu, Pak, gitu. Dok, biasanya kan kalau seandainya kita udah merasa rasa sakit gitu ya di bagian tangan, hal pertama yang kita lakukan dari rumah adalah ngolesin balsem. Apakah itu balsem beneran atau mungkin balsem otot. Nah itu bisa nggak dok untuk kita lakukan di rumah? Pun kalau seandainya udah diolesin balsem, ternyata rasanya itu tidak membaik ya, membaiknya cuma sementara, akhirnya kita pijet-pijet sendiri, atau kita pergi ke tukang pijet atau tukang urut. Nah, apakah hal tersebut boleh dilakukan untuk kasus trigger finger ini, Dokter Yusuf? Oke, Mbak Lia. Jadi yang saya sampaikan tadi, dia ini awalnya bengkak atau radang. Ketika kita memberikan sesuatu yang panas-panas ya, kita sering orang-orang kasih sesuatu yang panas-panas, radang sendiri nggak dia apain udah panas. Jadi kalau kita kasih yang panas, dia akan malah makin nyeri dan makin bengkak. Jadi kita harus lawan dengan kebalikannya. Jadi kita kompres dengan kompres dingin, terutama di nyeri-nyeri awal nih lagi sakit-sakitnya. Gitu. Berarti saya boleh bilang nggak kalau seandainya trigger finger ini bisa sembuh dengan sendirinya dok? Untuk trigger finger, karena kan Dokter Yusuf katakan jangan dikasih yang panas tapi dikompres dengan air dingin. Bisa sembuh dengan sendirinya kah dok tanpa harus ke dokter? Jadi kembali lagi kita lihat dari ini grade berapa seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi kemudian kalau ini di tahap awal dia bisa sembuh dengan sendirinya. Seperti dengan yang kompres itu saya sampaikan beberapa yang bisa kita lakukan di rumah. Kompres air dingin itu. Kita istirahatkan sendinya. Kemudian kalau bisa minum obat ya minum obat. Ada obat untuk obat yang sehari-hari di rumah ada. Kayak painkiller gitu ya dok ya. Painkiller. Nah, kalau misalkan itu beberapa hari tetap nyeri atau bahkan lebih ke tahapan berikutnya, nah bisa ke dokter untuk dibantu.
Untuk treatmentnya. Oke, kita akan bahas nih sesaat lagi tentang bagaimana sih treatmentnya. Kalau seandainya memang trigger finger ini sudah masuk di grade yang biasanya kalau grade 1 itu mungkin bisa sembuh dengan sendirinya ya pemirsa. Tapi akan butuh intervensi dokter spesialis ortopedi ini ketika masuk di grade berapa nih Dokter Yusuf? Untuk trigger finger ini. Jadi kita biasanya masuk di grade berapa? Biasanya awalnya adalah begitu grade 1, grade 2, kita inginkan pasiennya nyaman ya. Jadi kita biasanya berikan obat-obat seperti yang sampaikan tadi untuk mengurangi radang, dan bisa kita siapkan untuk fisioterapi, rehabilitasi. Baik. Jadi itu yang baik grade 1 maupun grade 2. Itu kalau grade 1 dan grade 2 itu kita ke dokter akan diarahkan untuk rehabilitasi medis ya dok ya. Jadi akan dilatih lah untuk pergerakan. Biasanya tuh kalau rehabilitasi medis dilatih ya dok ya, pergerakan jarinya oleh tim dokternya di sana ya dok ya. Tapi kalau seandainya sudah masuk di grade 3 dan grade 4, nah itu mungkin kayaknya adalah ranahnya Dokter Yusuf. Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa tentang bagaimana sih treatment dari trigger finger jika memang sudah masuk di grade 3 dan grade 4. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Biasanya kita kalau seandainya sebagai masyarakat pemirsa ada keluhan gitu ya, udahlah keluhannya kita udah ke dokter, terus dibawa ke rehabilitasi medik gitu ya. Habis gitu kok nggak membaik, kita mikirnya udahlah dok, saya mau yang simple aja, pokoknya satset what gitu, saya nggak mau merasakan rasa sakit dari trigger finger ini, akhirnya memilih jalan operasi. Nah, apakah ketika trigger finger ini sudah berada di grade 3 dan 4, operasi menjadi pilihan atau juga solusinya? Saya kembali lagi kepada Dokter Yusuf, pemirsa. Bagaimana dok untuk tindakan operasi? Kasus trigger finger udah di grade 3 dan 4. Apakah itu akan menjadi solusi untuk mengatasinya dokter? Ya. Jadi Mbak Lia, kalau kita bilang untuk tindakan itu kita biasanya ada beberapa. Jadi untuk tindakan operasi ini kita biasanya diskusikan dengan pasien tersebut. Kira-kira bagaimana? Dan awal mula kita melakukan tindakan operasi adalah gagalnya terapi-terapi yang lain. Jadi ketika kita melakukan percobaan baik obat maupun kita tadi pasang untuk biar jari nggak gerak dan kita fisioterapi, pasti keluarnya jadi 3. Apakah dia membaik atau dia tetap atau dia malah memburuk. Nah, kadang tetap dan memburuk ini yang akhirnya kita sampaikan kita sejauh ini masih gagal untuk terapi-terapi yang non operatif, sehingga ada opsi operatif ini. Nah, opsi operatif ini kita bisa lakukan 2 hal. Sebenarnya ini salah satu tindakan yang nggak terlalu rumit ya. Untuk operasinya ini? Ya, ada beberapa yang bisa opsi kita lakukan di klinik. Jadi nggak perlu di kamar operasi, tapi ada beberapa yang perlu dilakukan di kamar operasi. Tergantung dari kasusnya? Tergantung dari kasusnya, betul. Kasus yang seperti apa yang bisa dilakukan di klinik? Dan kasus yang seperti apa yang bisa dilakukan di operasi di dok? Dari pengetahuannya Dokter Yusuf gitu. Nah, ini jadi bagaimana, dia multifaktor ya. Kalau misalkan kita bilang seperti itu, kadang ada pasien yang kita nggak mau kalau misalkan, saya takut dok kalau di klinik, saya maunya di ruang operasi aja. Atau dok nanti saya di bius lokal aja ya dok. Kita semua opsi sih kita bisa. Itu bisa, pasiennya akan ngomong dan meminta seperti itu. Jadi sesuai permintaan pasiennya sendiri. Jadi sebenarnya kalau seandainya untuk tindakan dari trigger finger ini pun kalau seandainya memang sudah operasi itu bukan merupakan satu operasi besar dong ya dok ya. Karena memang biusnya pun bisa bius lokal, jadi di bagian tangan saja gitu pemirsa. Dan untuk recovery-nya itu biasanya berapa lama dok setelah pasca operasi itu? Jadi untuk recovery sebenarnya cepat ya. Biasanya pasien begitu selesai operasi akan merasa tangannya udah
enak untuk Enak, bergerak. ya. Oke. Hanya kecuali pada grade yang 4 ya, problemnya dia udah di sendinya biasanya. Oh, kalau yang grade 4 kakunya. itu udah kena ke persendiannya. Iya, jadi butuh waktu lebih lama untuk recover. Jadi Oke. untuk di tahap-tahap grade 2, 3 yang pasiennya ingin untuk dilakukan tindakan, dia mungkin 1-2 hari sudah kembali. Dan pada tindakan-tindakan di mana kita harus melakukan sayatan, Ya. itu biasanya sayatan 2 minggu sudah sembuh. Tapi pasien udah bisa aktivitas. Aktivitas. Bekas sayatannya apakah akan terlihat ataukah tidak nih dokter? Bekas sayatannya sih ya terlihat tapi relatif kecil sekali, mungkin sekitar 1 cm 2 cm aja. Oke, 1 cm atau 2 cm aja gitu. Jadi ntar kalau ditanya ini kenapa kok tangannya kok ada bekas sayatan, ya bilang aja habis ngupas apa gitu ya dok ya. Habis ngupas mangganya terlalu muda, makanya melukai banget yang muda-muda ya kan pemirsa. Tinggal ngomong seperti itu aja. Tapi penasaran juga nih dengan kasusnya seperti yang Dokter Yusuf tadi sempat cerita, bahwa dulu Dokter Yusuf pernah mengalami trigger finger nih, karena akibat sering main game ya dok ya. Iya. Nah ketika itu trigger fingernya sudah sembuh, apakah pernah kumat lagi nggak dok? Pernah kambuh lagi nggak Dokter Yusuf? Sejauh ini sih enggak. Sudah enggak ya? Enggak, jadi itu cuman sekali aja dan jangan diulang lagi. Oke. Jadi kalau seandainya boleh nggak? Kalau seandainya saya bilang ketika di grade 1 ya, terus Anda mengalami trigger finger dan ternyata sudah diobati dengan baik, ditangani dengan tepat, maka itu tidak akan kumat, tidak akan kambuh lagi. Bisa nggak saya bilang seperti itu? Bisa, karena dia apalagi dia benar-benar melakukan tahapan-tahapan tadi dengan bagus. 90% bisa sembuh. Oh, oke. Kalau di grade 1 itu tadi Kalau ya. di grade 1 itu. Oke, tapi kalau untuk di grade 4 ini lain cerita ya. Semakin lama semakin mengecil gitu ya. Gitu ya. Kalau udah di grade 4, bukannya akhirnya semakin gone, tapi akhirnya semakin lama semakin mengecil rasa sakitnya itu pemirsa. Ya kan, rasa tidak nyamannya ketika Anda mungkin menggerakkan jari-jari. Baik kalau begitu. Dok, ini ada yang bertanya nih kepada Dokter Yusuf. Dari Ibu Entin Kuraisin, usianya 68 tahun ya dok ya. Ini bertanya begini, dok saya punya keluhan, sakit jari kelingking sebelah kiri. Ini sudah 8 bulan dok. Sekarang nyerinya bertambah ke pangkal telapak tangan di bawah kelingking. Nah kelingking kanan saya ini tidak bisa lurus lagi, sudah 4 tahun, tapi tidak sakit. Apakah ini termasuk trigger finger dokter? Oh, beda lagi. Ini pertanyaan beda lagi dok. Saya pikir sama, nyambung. Ini ada Ibu Hajah Entin Kuraisin, usianya 68 tahun, punya keluhan sakit jari kelingking sebelah kiri, sudah 8 bulan. Sekarang nyerinya bertambah ke pangkal telapak tangan di bawah kelingking. Apakah ini bisa dikatakan trigger finger atau tidak dokter? Dari Ibu Hajah Entin Kuraisin yang tidak mencantumkan lokasinya di mana ya. Silakan dokter Yusuf. Jadi kalau dari keluhannya memang mirip sama trigger finger ya. Cuman itu tadi ketika kita biarin memang makin lama radangnya hilang, bengkaknya hilang. Tapi yang terjadi adalah kemampuan jari kita untuk menekuk, meluruskan dengan lancar jadi hilang tersebut. Tapi kalau seandainya dengan usianya Ibu Entin ini, usianya 68 tahun dan sudah 8 bulan mengalami rasa tidak nyaman ya, sakit juga jari kelingkingnya sebelah kiri ini kira-kira bisa nggak dok untuk disembuhkan? Mengingat udah 8 bulan nih Ibu Entin mengalami keluhan seperti ini. Nah ini bagaimana dokter Yusuf? Bisa. Jadi kalau misalkan kita lihat dari keluhannya dia udah di grade 4 ya. Oke. Dan ketidakmampuan untuk menggerakkan jarinya. Jadi untuk usia 68 tahun pun kita nggak masalah. Kita punya beberapa opsi dan kita salah satu opsinya biusnya lokal aja. Mungkin perkiraan nggak terlalu lama tindakannya udah selesai dan pasiennya bisa pulang gitu. Oke, baik kalau begitu. Dokter Yusuf, kita kayaknya harus jeda sejenak ya. Pemirsa, kami harus jeda sejenak, tapi nanti ketika saya kembali, saya akan menyapa ada Ibu Wiwi yang ada di Semarang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi.
Terima kasih ya pemirsa, masih stay tune di Sehat Pagi, masih setia loh untuk stay tune di Sehat Pagi. Saya suka tuh yang setia-setia begitu. Dan sekarang saya mau menyapa dulu ada Ibu Wiwi yang ada di Semarang. Halo, selamat pagi Bu Wiwi. Ibu Wiwi ini usianya 73 tahun, Dr. Yusuf, dan dia bercerita begini, Dok. Kelingking kanan saya tidak bisa lurus lagi nih, Dok. Sudah 4 tahun, tapi tidak sakit. Apakah ini termasuk trigger finger atau tidak, dokter? Ini dari Ibu Wiwi, Semarang, usianya 73 tahun. Silahkan, Dr. Yusuf. Oke. Jadi kalau misalkan dia sudah 4 tahun ya, seperti itu kan cukup lama ya kali ya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kakunya di sendi tersebut karena gerakannya akan sudah lama jadi susah. Hal tersebut mungkin bisa terjadi karena trigger finger atau hal yang lain, sehingga yang akan saya tanyakan berikutnya adalah gimana perjalanan penyakitnya hingga akhirnya pasien tidak bisa meluruskan jari tersebut. Nah, ketika perjalanannya cocok dan kita akan bisa merasakan di pangkal jari itu akan lebih tebal karena itu jaringannya kayak jaringan ikat gitu ya. Jadi dengan jari yang lain akan berbeda, sama jari yang sebelahnya akan berbeda ya, di pangkal jari tersebut. Jadi itu akan mengkonfirmasi atau membuktikan bahwa memang problemnya di trigger finger tersebut. Ya. Dan ini karena memang sudah berlangsung lama untuk Bu Wiwi ini, berarti ini bisa dikatakan mungkin dari hasil analisanya bisa dikatakan trigger finger yang memang sudah menjalar ke persendian ya, Dok ya. Iya. Dan biasanya kalau ini sudah masuk di grade 4. Betul. Dan akan dilakukan tindakan. Betul. Biasanya ya, Dok ya. Iya. Dok, saya penasaran juga nih kalau seandainya untuk rehabilitasi medik terkait dengan trigger finger akan seperti apa sih kira-kira, Dok? Mungkin ini adalah latihan yang bisa kita lakukan dari rumah ya pemirsa, apalagi mungkin Anda mengalami trigger finger yang grade 1, grade 2. Ini mungkin adalah salah satu latihan yang bisa dilakukan. Seperti apa sih, Dok, kira-kira untuk rehabilitasi mediknya? Jadi biasanya tahap awal adalah kita kurangi rasa nyerinya atau rasa radangnya. Ketika dia sudah mulai berkurang, biasanya rehabilitasi ini akan kita sampaikan ke dokter spesialis rehabilitasi medik. Nah, nanti dari mereka akan melakukan rehabilitasi untuk menurunkan nyeri dan menurunkan radang. Dan juga setelah dia sudah mulai turun, mulai melatih untuk aktivitas gerakan dari tangannya agar mobilisasinya atau mobilitas tangan ini kembali seperti semula. Nah, untuk menu-menunya biasanya berbeda setiap kasus. Nah, itu biasanya ditentukan oleh dokter spesialis rehab. Oke. Itu tergantung nanti dilihat kasusnya akan seperti apa ya, Dok ya. Dan ini kalau seandainya trigger finger, biasanya tadi Dokter Yusuf juga katakan banyak menyerang mereka yang berprofesi sebagai penjahit. Kalau seandainya penjahitnya kan nggak selalu wanita, Dok. Ada juga penjahit yang laki-laki ya, pemirsa. Saya punya langganan penjahit laki-laki itu bagus banget tuh untuk jahit blazer. Itu juga bisa mengalami trigger finger ya, Dok ya. Bahkan yang laki-laki pun. Pada laki-laki biasanya bisa. Oh ya? Dan seringnya dia biasanya lebih sering berkaitan dengan pekerjaannya. Oke. Ya, jadi pekerjaannya yang dia terkait melakukan menekuk dan menggunakan kekuatan untuk menekuk itu, misalkan dia di bengkel atau dia apa? Montir itu pun montir, bisa. Mungkin bisa. Yang kerja di pabrik mungkin juga bisa pabrik yang melinting-melinting sesuatu gitu ya. Iya, itu juga bisa ya, Dok ya, karena kan iya. jarinya juga gerak-gerak. Iya. Tapi akhirnya ketika mereka mengalami trigger finger kan tidak mungkin bisa untuk mengistirahatkan kondisi jarinya ya, Dok. Betul. Ya, karena memang ini terkait dengan profesi yang untuk menghasilkan uang ya, Dok ya. Akhirnya apa dong yang bisa dilakukan kalau seperti itu, Dokter Yusuf? Nah, sehingga terkait mata pencarian pasien tersebut, kita biasanya diskusi langsung. Mau ada opsinya, kita paparkan semua opsi A sampai Z. Dan kemudian dari pasien mau memilih yang mana dulu. Karena dan kita harus sesuaikan dengan karena kita nggak bisa menyamakan, tetangga saya kemarin gini, nggak bisa. Nggak bisa. Karena setiap orang punya penyakit yang berbeda-beda untuk sisi detailnya, sehingga kita lebih spesifikkan untuk pasien ini apa yang mau dilakukan. Apakah bisa istirahat atau mau dicoba pakai untuk brace untuk mengunci sendinya untuk istirahat sesaat. Nah, jadi tergantung dari aktivitas pasien spesifiknya seperti apa dan pasien bisa gimana. Gitu. Makanya jangan dengerin kata tetangga ya, Dok. Ya, dengerinnya kata dokter. Nanti kalau seandainya dokter udah bilangnya A,
bilang lagi, tetangga aku tuh kemarin dok bilangnya katanya nggak perlu itu dok, bisanya begini begitu gitu kan. Kasus berkasusnya itu beda-beda ya dokter Yusuf. Beda-beda. Untuk trigger finger di grade 4 ketika sudah dilakukan operasi, apakah bisa muncul kembali atau tidak dokter Yusuf? Jadi ketika sudah dilakukan operasi sering bisa muncul kembali ada. Oke. Tapi biasanya lebih sering pada pasien dengan kencing manis. Oh, mereka dengan diabetes Yes. itu. Sehingga biasanya cara untuk kita mengurangi kemungkinan untuk kembali adalah kita minta pasien itu langsung digerakkan. Karena yang awalnya susah untuk meluruskan, Ya. setelah tindakan langsung bisa udah. Oh, oke. Jadi cepat banget. Jadi kita lakukan hal tersebut untuk mencegah muncul kembalinya si trigger finger ini. Dan kemudian ada pasien-pasien yang dengan diabetes itu juga kita pilih mana yang benar-benar bisa kondisinya lagi optimal untuk dilakukan tindakan. Baik kalau begitu. Kita jeda sejenak ya dokter Yusuf. Nanti ketika saya kembali saya mau minta tips nih dari dokter Yusuf. Bagaimana sih tipsnya supaya kita tidak mengalami trigger finger. Sesaat lagi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Sehat Pagi ini belum sah kalau seandainya di segmen terakhir kita minta tips ya dari dokter Yusuf nih. Kira-kira apa nih tipsnya supaya tidak mengalami trigger finger ya pemirsa. Ya walaupun katanya kalau seandainya di grade 1, grade 2, grade 3 ini aman-aman saja asalkan jangan sampai di grade 4 ya. Walaupun dibilangnya seperti itu tapi kan kita pengennya supaya sehat aja lah gitu. Semua badan kita, urat, persendian, jiwa semuanya pokoknya sehat. Makanya saya akan kembali lagi kepada Dr. Yusuf untuk minta tipsnya. Bagaimana dok tipsnya supaya tidak mengalami trigger finger? Apakah mungkin ada dari vitamin yang bisa kita konsumsi atau mungkin aktivitas yang memang mungkin harus kita kurangi atau bagaimana nih Dr. Yusuf? Ya sebenarnya simpel aja sih Mbak Lia. Apa dok? Sesimpel apa dok? Yang penting adalah kita tidak melakukan gerakan repetisi tadi itu melebihi yang seharusnya. Iya. Yang pertama, yang kedua pencegahan. Jadi ketika kita sudah mulai merasa tidak enak di tempat yang tadi saya sebutkan titiknya di pangkal jari itu, nah, kita langsung istirahatkan. Jadi harapannya agar tidak lanjut ke grade-grade berikutnya, tapi malah mundur ke sembuh seperti itu. Jadi sesimpel itu ya dok ya tipsnya supaya tidak mengalami trigger finger. Dokter Yusuf tadi ketika kita break sempat nanya-nanya ya saya ke dokter Yusuf ini prakteknya di mana? Ternyata ini adalah prakteknya di rumah sakit yang baru mau buka nih di Surabaya dan memang ini adalah rumah sakit yang tidak bisa kita pertanyakan ya untuk kredibelnya ya dok ya. Nah dokter Yusuf bolehlah kasih tahu kepada kita semua dokter Yusuf ini prakteknya di mana? Kalau seandainya ada pemirsa di rumah ya sekitar Surabaya, Jawa Timur yang ingin datang berkonsultasi langsung ketemu dengan dokter Yusuf bisa cari dokter Yusuf di mana dok? Oke, jadi saya praktek di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Nah, ini kebetulan nih Mbak Lia. Boleh kita dok, dijelasin dok. Go live di hari Senin besok, tanggal 20 Januari 2025. Jadi poli kita sudah buka dan IGD sudah buka. Nanti kalau ada yang mau berkeluh kesah atau cerita atau curhat boleh. Silakan Jangan curhat kehidupan cinta ya dok. Silakan datang ke Rumah Sakit Kemenkes Surabaya di Jalan Indrapura. Oh, ada di situ dan Dokter Yusuf akan praktek di situ. Oke, baik kalau begitu ya pemirsa. Dokter Yusuf Rizal, spesialis ortopedi dan traumatologi. Terima kasih banyak Dokter Yusuf. Ya, terima kasih Mbak Lia. Sudah mau meluangkan pagi harinya ya dok ya. Sehat selalu ya dok. Sama-sama Mbak Lia. Sukses terus buat Dokter Yusuf. Oke. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau seandainya Anda selalu, saya maunya masak rendang, udah peras kelapa aja terus-terusan. Jangan ya pemirsa, karena memang repetitive movement itu bisa mengakibatkan trigger finger. Sehat selalu pemirsa, jiwa dan raganya. Alia Renomas pamit, sampai jumpa.